Evening, everyone. Hello. Hello. Yeah, can you hear me? Hello, hello. Okay, that's good. How are you this evening, everyone? Fine. Good. Is there any something special that you want to share to me? I think something. What? You have nothing special. Selalu nggak ada yang spesial kalian ya. Berarti hari-hari kalian tuh hari-hari yang sama dan membosankan ya. Kenapa? Karena nggak pernah dikasih pertanyaan itu. Hello, is there any something special that you want to share to me? Nothing, Mr. Jess. Nothing, Mr. Jess. So every day is the same. Every day is boring day. Membosankan berarti hari kalian ya. Everyday. Okay. Yeah, nothing special. Okay, are you ready to study with me? Sudah siap buat belajar? Ready. I'm Okay, ready. yeah. It is just an information that this evening at 8 p.m. the host gitu ya, malam ini di jam 8 malam tuan rumahnya adalah dari batch 45. And if I am not mistaken, it will be your last meeting for batch 45. Untuk batch 45 di malam ini tuh merupakan pertemuan yang terakhir ya. Kalian sebagai tuan rumah. Oke, kita review dulu sebelum kita lanjut ke topik-topik berikutnya. Kita bakalan review tentang apa, Mr. Jess? Ya, seperti biasa, kita masuk ke 5 aturan bentuk kalimat yang berbeda yang sudah teman-teman pernah pelajari. Oke, kita mulai dari pertanyaan. Oke, ini deh. Ya, now can you see my sharing screen? Sudah kelihatan belum layarnya? I can see. Sudah ya. Okay, here we go. Yeah, from the questions number 1. The questions number 1, it is Lisa sering minum kopi dengan Sam di pagi hari. How do you say this? Lisa often drinks coffee with Sam in the morning. Okay, Lisa often drinks coffee with Sam in the morning. Lisa sering minum kopi dengan Sam di pagi hari. Coba kalau kita buat contohnya menjadi kalimat negatif gimana, Mr. Jess? Lisa tidak sering minum kopi. Lisa doesn't often drinks coffee with Sam in the morning. Okay, in the morning. Lisa doesn't drink atau Lisa doesn't often drink coffee with Sam in the morning. Okay, kemudian apakah Lisa sering minum kopi dengan Sam di pagi hari? Lisa often drink coffee with Sam in the morning. Oke. Ya, kemudian bukankah Lisa sering minum kopi di pagi hari? Then Lisa often drinks coffee with Sam in the morning. Oke, siapa yang sering minum kopi dengan Sam di pagi hari? Who does often drink coffee with Sam in the morning? Oke, who often drinks coffee with Sam in the morning? Oke, apa yang sering Lisa minum? What does Lisa often drinks with Sam in the morning? Oke, what does Lisa often drink with Sam in the morning? Oke, kemudian coba di mana Lisa sering minum kopi dengan Sam? Where does Lisa often drink coffee with Sam in the morning? Oke, kapan Lisa sering minum kopi dengan Sam? When When does Lisa often drink coffee with Sam in the morning? Mengapa Lisa sering minum kopi dengan Sam di pagi hari? why Does Lisa often drinks coffee with Sam in the morning? Dengan siapa Lisa sering minum kopi di pagi hari? with who does Lisa
Lisa often drink coffee in the morning. Oke, kopi yang mana yang sering Lisa minum dengan Sam di pagi hari? With coffee does Lisa often with drink Sam in the morning. Lisa drink. Oke, kemudian kopi siapa yang Lisa sering minum dengan Sam di pagi hari? Who's coffee? Lisa often drinks coffee with Sam in the morning. Oke, whose coffee does Lisa often drink with Sam in the morning? Kemudian, bagaimana Lisa sering minum kopi dengan Sam di pagi hari? How does Lisa often How drink? does Lisa often drinks coffee with Sam in the morning? Oke, number 2. Kita biasanya nonton film di bioskop pada malam minggu. We usually watch in the Yes. cinema on Saturday. Oke, we usually watch a movie in the cinema on Saturday night. Kalau dirubah ke negatif, We don't We usually don't usually. We usually watch a movie in the cinema on Okay. Saturday night. we don't usually watch. Bukankah? Yes. we usually watch On Saturday night. Oke, don't we usually watch a movie? Siapa yang biasanya nonton film? Who's does? who usually watch movie in the cinema on Who Saturday night. usually watches? Watch Oke, ulangin. Oke, who usually watches a movie in the cinema on Saturday night? Oke, apa yang biasanya kita tonton? What does? What do we usually What watch? do we Watch usually watch in the cinema on Saturday night? Di mana biasanya kita nonton film di malam minggu? What Do we usually watch a movie in the cinema on Saturday night? Kapan biasanya kita nonton film di bioskop? When do we usually watch a We movie? usually watch a movie in the cinema on Saturday night. Oke, mengapa kita nonton film di bioskop setiap malam minggu? What do We usually in the cinema on Saturday night. Dengan siapa kita biasanya nonton film di bioskop di malam minggu? with whom do we usually movie in the cinema on Saturday night. Oke, kemudian bagaimana kita biasanya nonton film di bioskop di malam minggu? how do we usually watch movie in the cinema on Saturday night. Oke, sekarang coba kita masuk ke topik berikutnya ya. Kita sedang ngobrol tentang pemilu sekarang. We are talking about the election right now. Oke, we are talking about elections right now. Kemudian kalau tidak, We are not talking about election right now. Talking about election right now. apakah? Aren't we? Aren't we talking about election right now? Bukankah? Aren't we Aren't we talking about election right now? Oke, kemudian siapa yang sedang? who is talking about talking? election right Talking about election right now. Apa yang kita sedang omongin sekarang? What are we talking about? About Yeah, what election are right we now. talking about right now? Di mana kita sedang ngobrol tentang pemilu sekarang? Where Are we talking about election right now? now? Oke, where are we talking about election right now? Kapan kita sedang ngobrolin tentang pemilu? When are we talking Are about we Are we talking about election right now? Oke, mengapa kita sedang ngobrolin tentang pemilu sekarang? Why are Are we we talking about about election election Talking right now? about election right now. Oke, why are we talking about elections now? Kemudian coba dengan siapa kita sedang ngobrol pemilu sekarang?
Which With room are we whom talking? talking We about? are about talking right about now? question right now. Oke, kemudian eh pemilu yang mana yang kita sedang ngobrolin? Which Which election Which are we talking about? election Which we are talking elections Election are we are we talking about? about? Oke, bagaimana kita sedang ngobrol tentang election? Oh, How how we are we talking talking How do we? Okay, how are we talking about election now? Oke, sekarang coba guruku sedang menjelaskan tentang matematika di kelas sekarang. How do you say this? My teacher is My teacher is explaining explaining about math and In the class now. now? Okay, my teacher is explaining about math in the class now. And then if you want to say tidak, My My teacher teacher is is not Sir is not explaining explaining about math in the class now. okay, yeah, my teacher is not explaining about math. Okay, apakah Is my teacher My explaining teacher about math in the class explaining now? about math in the class now. okay, bukankah Isn't my teacher explaining about math in the class now? siapa yang sedang? who's who is Explaining about Ya, math who in the is class. explaining? Explaining Apa yang sedang guruku jelaskan? what What my is teacher my my teacher teacher explaining about. explaining about Oke, di mana guruku sedang menjelaskan? Where is Where my is teacher explaining about math? about Oke, kapan guruku sedang menjelaskan? When is When is my my teacher explaining about math? in the class? Mengapa guruku sedang menjelaskan tentang matematika? Why is my Why teacher is my my teacher explaining about math in the about class math now. in the class now? Oke, dengan siapa guruku sedang menjelaskan tentang matematika di with kelas? whom my With teacher whom is my teacher explaining is explaining about math mathematics. in the class now. In the class now. Oke, kemudian bagaimana guruku sedang menjelaskan? How is my teacher How is explaining my about teacher math? explaining about math in the class now? Okay, now here we go to the next questions. Ibuku baru saja membeli mobil baru. My My mom mom has just bought Just bought a new car. Oke, apakah guruku baru saja membeli mobil baru? has Yes, my mom just My mom just bought a new car. Guruku belum membeli mobil baru. My mom my mom has not just bought my car. Okay. Just bought a new car. Bukankah Hasn't my Is my hasn't mom my mom just My bought my mom just just bought a new bought a new car? car. siapa yang baru saja membeli mobil baru? Who Who has has just bought Italy. Oke, apa yang baru saja ibuku beli? what Yes, has my my mom mom Mom. Oke. Kemudian coba di mana ibuku baru saja membeli mobil baru? Where has Where Has has my mom just bought just a new bought car? a new car? Oke, kapan ibuku telah membeli mobil baru? Has my mom just my bought mom just bought a new car. Mengapa ibuku telah membeli mobil baru? Why Has has my mom just bought a new car? Dengan siapa ibuku telah membeli mobil baru? With whom has My mom just my bought a new car. Mobil yang mana yang telah ibuku beli? which car has my mom just bought? Just my mom bought a new Car. Which car? Okay. Which car has my mom just bought? Oke. Mobil siapa yang telah ibuku beli? Whose car has Which my car mom has my mom just My bought? mom bought. Oke. Bagaimana ibuku telah membeli mobil baru? How 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 has has my my mom just bought a new car. Oke. Kita sudah menyelesaikan misi ini. we have We already have completed already this completed This mission.
We have already completed these Yeah. missions. Oke, kita belum menyelesaikan misi ini. We have have completed already completed this Mission. mission. Oke, apakah kita sudah menyelesaikan misi ini? Have Have we already completed this mission? Ya, have we already completed these missions? Bukankah kita sudah menyelesaikan misi ini? Haven't we already we completed already completed this mission? Oke, siapa yang telah menyelesaikan misi ini? Who have have already already completed this mission? Oke, apa yang telah kita selesaikan? What have already completed? Oke, di mana kita telah menyelesaikan misi ini? Where have we we already completed this mission? Kapan kita telah menyelesaikan misi ini? When have we we already completed this mission? Oke, mengapa kita telah menyelesaikan misi ini? Why have Why have we already completed this mission? Ya, dengan siapa kita telah menyelesaikan misi ini? With whom have we already completed this mission? Oke, ya, kemudian misi siapa yang telah kita selesaikan? mission. we have already completed? completed. Oke, misi yang mana yang telah kita selesaikan? Mission have we already complete? Oke, bagaimana kita telah menyelesaikan misi ini? How have we We already already completed this mission. Oke, ya, bisa ya? Bisa. Teman-teman dari batch 45 bisa request topik apapun. Mr. Jess, aku ingin bahas ke chapter ini, Mr. Jess, silakan. Sir Jess, boleh Yes, bahas modals nggak? oke, modal. Siapa lagi? Iya, modal Asmari. Ya, tadi suara siapa tuh? Ya, satu modal, dua modal. Yang satunya lagi tuh suara siapa tuh? Saya sana. Ya, tanya apa? Present perfect tense belum paham. Present perfect tense belum Hai. Belum paham. paham. Kamu batch Ya. berapa? 45. 45. Oke. Ya, ini ada yang belum paham ya. Berarti present perfect tense itu ya ini ya. Yang barusan kamu pelajari. Ini kan? Nah, Ya. ini yang barusan kamu pelajari. Yaitu tentang bagaimana kamu ngomong sudah atau telah. Nah, kuncinya kalau kita biar bisa paham present perfect tense apa, Bu? Kuncinya kita harus tahu banyak kata kerja bentuk yang ketiga. Sekarang coba saya tanya ke Ibu itu ya. Makan kata kerja verb 3-nya apa? Eaten. Eaten. Oke, menulis. Written. Written. Oke, kemudian berbicara. Spoken. Bukan. Oke, minum. Drunk. Mengambil. Taken. Memberi. Given. Given. Membeli. Bought. Oke, kemudian coba bernyanyi. Sang. Kemudian menyapu. Swept. Swept. Kemudian coba membayar. Paid. Membayar. Oke. Kemudian coba kalau kalian buat contoh mungkin bermain. Played. Belajar.
Studied. Study. Studies. Studied. Nah, kalau kalian sudah bisa kata kerja bentuk yang ketiga, sekarang cuman tinggal pakai have atau has. Yes. Misalkan, Ibu kalau mau ngomong, saya sudah makan. Berarti tinggal bilang apa? I have I eaten. have Eaten. Eaten. Saya sudah menulis. I have I have written. Saya sudah berbicara. I have I have spoken. spoken. Saya sudah minum. I have Have I have drunk. 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 Saya sudah mengambil. I have I have taken. 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 Saya telah memberi. I have Given. Given. Kalau pakai has gimana? Sama. Lisa telah membeli. She has. Lisa has bought. Lisa has bought. Lisa telah menyanyikan lagu dangdut. Lisa has sung dangdut. Dangdut song. Ya, Lisa telah menyapu lantai. Lisa has Lisa has swept floor. 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 Lisa telah membayar paketnya. Lisa Lisa has paid Package. package. Oke. Oke, seperti itu Bu ya. Jadi kalau kamu mau belajar ngomong telah, sudah, atau baru saja, pokoknya tinggal pakai have atau has. Yang penting kata kerjanya pakai verb 3. Kalau mau ngomong belum gimana? Tambahin not. Kalau ngomong apakah digeser ke depan. Sama kayak aturan yang lain-lainnya. Gimana? Dapat kesimpulannya, Bu? Iya, Mister. Boleh tanya nggak? Kalau present Boleh. perfect pakai verb 3, itu artinya dia menyatakan pekerjaan apa sih, Mister? Suaranya putus-putus. Iya, iya. Jadi maksud saya, dia itu menyatakan pekerjaan apa sih, Mister? Jadi, kamu kalau menggunakan present perfect itu digunakan untuk konteks yang seperti apa? Itu digunakan ketika kamu mau ngomong sudah atau telah. Jadi untuk menyatakan suatu kegiatan yang telah dilakukan atau baru saja dilakukan. Contoh nih, Bu, kamu udah makan malam belum? Udah. Coba, Have eaten. aku udah makan malam. Berarti gimana? I have Eaten. Ya, I have eaten dinner. Aku udah makan malam. Bu, kamu udah mandi belum? I have Ya, taken I have taken a bath. bath. Oke, jadi itu teman-teman ya, untuk digunakan di konteks seperti itu. Ya, paham sekarang, Mister. Terima kasih. Paham ya? Beneran, paham. Nah, besok ditanya bingung. Harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan memang. Ya, biar nggak lupa. Oke. Berikutnya, teman-teman tadi nanya tentang model. Ya, model auxiliary. Kita bahas ya. Sekarang coba kita bahas tentang model. Ini khusus request dari teman-teman batch 45 yang kebetulan malam ini adalah their last sessions. Ini sesi terakhir mereka. Oke. Berapa? Ya, di situ ada model, gitu ya. Model auxiliary itu sebenarnya apa sih, Mr. Jess? Ya, model auxiliary itu sebenarnya apa? Sama halnya dengan apa seperti to be. Kayak is, am, are, sama seperti do, does, sama seperti have, has. Ya, peran mereka apa? Peran mereka adalah sebagai auxiliary. Apa sih auxiliary, Mr. Jess? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Fungsinya buat apa? Untuk memberi makna yang berbeda pada setiap kalimat atau khususnya pada kata kerja. Jadi kalimat itu sudah pasti ada kata kerja aslinya. Lalu kenapa kok masih dibantu dengan kata kerja bantu atau auxiliary? Supaya artinya bisa berbeda. Jadi peran daripada auxiliary atau kata kerja bantu adalah untuk memberikan makna yang berbeda.
Nah, sekarang kata kerja bantu itu nanti dibagi jadi berapa, Mr. Jess? Ya, ini dibagi jadi 2. Ya, gampangnya lah umumnya. Yang pertama, di situ kita sebut sebagai main model. Gitu ya, main model. Yang kedua, kita sebut itu sebagai SEOM. Apa itu SEOM? SEOM itu kepanjangannya adalah Similar Expressions of Model. Jadi kembarannya lah, gampangannya ya. Kembarannya model. Sekarang kita lihat, misalkan di nomor 1, kita punya model yang namanya can. Can itu artinya apa? Bisa. Bisa. Nah, can itu punya saudara kembar atau punya SEOM. Namanya apa? Be able to. Ya, be able to. Kemudian yang kedua, misalkan di sini Mr. Jess punya apa? Punya may. May itu artinya apa? Boleh. 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 Punya saudara kembar namanya apa? Allow it to. Ya, be allowed. Allowed to. Oke. Yang ketiga, misal saya punya kata kerja bantu di situ must. Must artinya apa? Harus. Harus punya saudara kembar namanya apa? Have atau has to. Yang keempat, misalkan Mr. Jess di sini punya kata will atau shall. Artinya apa? Akan. Saudara kembarnya apa? Be going to. Ya, be going to. Ya, itu sebelah kiri main model, sebelah kanan similar expressions of model. Nah, sekarang sebelum kita praktek menggunakannya, kita perlu tahu dulu aturan-aturan tentang model. Gitu ya. Aturan model itu apa, Mr. Jess? Aturannya itu nanti pastinya ada, gitu ya. Apa saja aturan model? Ya, aturannya adalah seperti ini, teman-teman. Yang pertama, bahwasanya apa? Yang namanya model itu harus ketemu dengan kata kerja asli. Ya, ingat-ingat nih, apa yang dimaksud dengan kata kerja asli? Yang masih murni, yang belum ada imbuhan apapun, yang belum berubah ke bentuk apapun. Berarti verb 1 itu ya? Doang. Ya, verb 1 doang. Tanpa S. Verb 1 tanpa S loh ya. Oke, itu verb asli. Nah, berarti aturan kedua apa, Mr. Jess? Yang namanya model itu nggak boleh pakai verb 2, nggak boleh pakai verb 3, nggak boleh pakai verb ing, nggak boleh pakai to atau ya. Itu aturan kedua. Aturan ketiga bagaimana, Mr. Jess? Aturan ketiga, jika nanti misal ada contoh kalimat, tapi di kalimat tersebut itu ada 2 model. Gitu ya. Ada 2 model. Contohnya, semisal kalau kalian mau ngomong, aku harus bisa. Tadi teman-teman tahu bahasa Inggrisnya harus adalah apa? Must. Bahasa Inggrisnya bisa adalah can. Apakah kalian kalau mau ngomong harus bisa I must can? Tidak. Nah, di telinga aja agak aneh gitu ya. I must can gitu ya. Gak enak. Terus gimana, Mr. Jess? Caranya yang kedua yang dipakai adalah si seom. Seomnya can apa tadi? Be able to. Jadi kalau kalian mau ngomong saya harus bisa, pakainya adalah I must Be able to. I must be able to. Jadi aturan ketiga apa? Kalau ada 2 kalimat, maka pakai main model dulu, baru diikuti dengan seom. Main model. Oke, ya. Seperti itu teman-teman aturannya. Oke. Yang diubah cuma yang modal Belakangan.
Yang ini doang. Oh. Yang ini nggak usah. Ini kan pakai yang asli, yang main model. Gitu ya. Berarti hanya di Theo-nya ya, Mister? Yang modal kedua yang diganti. Iya, yang Theo Nah, model berarti yang kedua diganti jadi seo. Oh iya. Misalkan lagi, mungkin akan. Berarti yang diganti apa? Yang diganti mungkinnya atau akannya? Akannya. Akannya. Akan. Oke. Akan bisa. Yang diganti akan atau bisa? Bisa. Oke. Will be able Ya, to. misalkan harus bisa. Yang diganti harus atau bisa? Harus. Bisa. Nah, itu yang kedua yang diganti ya. Gimana? Sekarang apakah prakteknya seperti itu? Suggest bisa. Sekarang kita praktekkan, coba semisal teman-teman membuat 5 aturan bentuk kalimat yang berbeda dengan menggunakan model auxiliary. Aturan yang pertama, semisal kita mau ngomong, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Berarti I can speak I can speak English. Oke. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Cannot speak English. Oke, I cannot speak English. Apakah saya bisa berbicara bahasa Inggris? I speak Do I English. Can I speak Can I Can I speak? speak English? Can I Ya, speak? can I speak English? English? Bukankah saya bisa berbicara bahasa Inggris? Cannot. Cannot Can Ya, Can can I speak speak English? English? Siapa yang bisa berbicara bahasa Inggris? Can I speak? Can speak Speak English. English? Oke, who can speak English? Oke, ya, apa yang kamu bisa? what you do? What What can what you What can can you What can you do? speak? Speak. Ya, kamu bisa ngomong apa lah? Ya, what can you speak? Di mana kamu bisa berbicara bahasa Inggris misal? where can Where you speak? can you speak English? Dan sebagainya. Gitu ya. Itu cara praktek pertama, teman-teman pokoknya bisa membuat 5 aturan bentuk kalimat yang berbeda dengan menggunakan apa? Menggunakan model. Variasinya gimana? Variasinya mungkin teman-teman kalau mau buat contoh satu kalimat yang ada 2 bentuk modelnya. Tadi gitu ya. Misalkan saya harus bisa menjadi orang sukses misalkan. Coba gimana? to be a success person. I must be successful man. I must to be. I must be able to Ya, I must be able to be able to be Success. I must be able to be successful. To be I success. must be able. I Successful. must be able to. Okay, I must be able to be a successful man. Saya harus bisa menjadi orang sukses. I must be able Oke, seperti itu teman-teman ya. to. Ya, itu penggunaan model tahap awal. Nah, nanti apakah penggunaan model hanya seperti itu saja, Mr. Jess? Tidak. Nanti kalau kita terapkan ke dalam konteks yang sangat spesifik sekali, itu banyak maknanya ya. Ada mungkin menyatakan polite request, necessity, expressing of possibility, dan masih banyak yang lainnya. Sampai sini dapat clue-nya? Tapi yang 4 itu aja kan, Mr. Jess? Apanya? Modelnya? Ya. Yang sering dipakai 4 itu saja. Yang lain itu hanya perubahan-perubahan seperti kayak should, nanti jadi kayak be supposed to, jadi ought to, jadi had better. Itu hanya perubahan-perubahannya saja. Nanti kalau kalian belajar fungsinya secara lebih mendetail,
nanti bisa diklasifikasikan. Karena ada 14 fungsi, sementara yang kita baru pelajari hanya beberapa saja. Gitu ya. Oh, oke. Oke. Ini apa nama modul keberapa ini Pak Mr. Jess? Itu modul bagian Yang- belakang. Agak Paling jauh. belakang. Karena itu Oh, teman-teman request dari batch 45. Kan seperti ini teman-teman ya. Oh, Kalau iya. mungkin yang tuan rumahnya last meeting, pertemuan terakhir, biasanya saya kasih buat request topik apapun yang mereka ingin dibahas yang ada di buku. Oke. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Silakan yang lain. Masih Izin nanya, Mr. Jess. Hmm? Kapan kita ngebutin kata can sama cold, perbedaannya di mana? Lalu kayak will Oke. sama would, nah, itu yang masih agak bingung. Terima kasih. Ya, itu tadi yang sudah saya sebut ya. Kalau kita menggunakan can sama menggunakan could, ya model itu kan dibagi dua. Kalau di konteks waktunya tuh ada dua. Kita sebut sebagai present, kita sebut sebagai past. Ya, contoh can, presentnya bisa, presentnya adalah can. Kalau dirubah ke past jadinya could. May jadi might. Mike. Will jadi would. Oke, terus lagi nanti must. Nah, must secara bentuk fisik nggak ada. Tapi nanti diambil dari penggunaan siomnya. Jadinya had to bisa. Shall mungkin gitu ya. Jadinya Show. should. Oh, Contohnya bagaimana Mr. Jess kalau kita mengacu pada tenses ya bentuk perubahan waktu ya ini digunakan di masa sekarang present sebelah kiri. Kalau yang pas sebelah kanan. Semisal ketika aku kecil aku bisa berenang semisal gitu ya. Berarti kan when I was child I can swim atau I could swim. I could swim. Oke, when I was child, I could swim. Ketika aku masih kecil, aku bisa berenang. Gitu ya. Bulan lalu sebenarnya saya akan pergi ke Pare. Gitu ya. Berarti apa? Last month, I will atau I would go to Pare. I would Nah, I would. I would go to Pare. Seperti itu ya. Jadi Pari. itu fungsi yang pertama ya untuk bagian tenses. Kalau ini dimasukkan ke fungsi yang lain itu bakalan berbeda. Misalkan kalau kalian menemukan kata could, kata would diletakkan di awal kalimat itu digunakan untuk apa? Ya, menyatakan polite request. Jadi biar lebih sopan. Contoh nih, would you want to study English? Would you mind to come to my house? Keseringan begini, kalau nggak dipakai jangan begini-gini. Oke. Tuh, mau rendam di atas baju. Sabar Bu, musim hujan, jangan dimarahin. Ya, sabar. Musim hujan gitu, anaknya suka mainan hujan-hujanan gitu ya. Bajunya cepat basah, ibunya repot nyuci nggak kering-kering gitu ya. Oke, lanjut Pak. Coba kamu Lanjut langsung Mr. ke Jess. sana naruhnya tadi. Mikrofonnya dimatiin Bu. Ya seperti itu ya. Nice, Ya. Bu. Kalau word-nya di depan berarti bisa pakai untuk present. Ya. Oh, Menyatakan apa? Polite request. Ya buat present bisa. Would you please move a bit gitu ya. Cool. Bisa geser dikit nggak? Biar lebih sopan gitu aja kan, Mr. Jess. Ya, itu buat polite request. Itu yang dimaksud ada 14 fungsi ya. Nanti saya sebutin deh besok deh. Maksudnya 14 fungsi itu apa aja. Tapi itu untuk pembahasan yang agak high gitu ya. Itu banyak kalau dipecah-pecah fungsinya ada 14 titik. Ya, terkait modal saja gitu ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Ada lagi? Tadi yang bilang pasif modal siapa tuh tadi?
Nah, ada juga tadi teman-teman kalian ada yang nyeletuk passive model gimana Mr. Jess? Sama ya. Pokoknya kalau kalian mau ngomong passive model sama aja. Misalkan di sini kalau kalian mau ngomong eh makanan ini bisa dimakan oleh anak-anak. This food can be Can be eaten. eaten. Ya. Jadi kalau kalian mau ngomong passive model, pakainya model, ya, kemudian ditambahkan be dan harus pakai verb 3. Harus dijawab. Berarti gimana? Must be Must able. be Must be Able. answered. Must be answered. answered. Must be. Oke. Bisa ditulis. Can Can be be written. right. written. Ya, Written. can be written. Boleh dikonsumsi. Can be Maybe. Maybe consumed. consumed. Ya, Boleh. may be consumed. Oke, akan dihapus. Will be Will be deleted. erased. Deleted. Ya, will be deleted. Yes. Seperti itu ya. Itu Yes. kalau kalian nanti menggunakan passive model. Pokoknya sama. Passive Model voice sama tambahin passive to be. modal beda sama. Sama saja sebenarnya. Kalau kamu mendengar istilah pasif, itu pasti yang dipakai verb 3. Mm-mm. Ya, sama saja. Oh, sama saja passive modal sama passive voice ya. Kirain Ya, ada kalau passive bedanya. voice kan, tenses yang Iya. dipakai. Kalau ini ya ada modelnya gitu aja sih. Ya. Oke, Mr. Jess, ya. kalau Silakan. yang model yang tadi yang pas itu kalau misalkan ada 2 model yang pas tapi itu seomnya tetap yang itu ya misalkan could seomnya jadi be able to gitu. Ya, Tetap tetap. ya. Seomnya Nggak ada tetap. pengaruh ya. Walaupun Nggak itu ada pengaruh. Ya. Kecuali kalau kalian mau buat pas tapi nggak usah pakai main model, pakainya adalah seom. Gitu ya. Contohnya kalau kalian mungkin buat contoh kalimat seperti aku bisa berenang ketika aku kecil. Misalkan kalian bilangnya pakai I was able to swim. Ya nggak ada masalah. Oh, I was able to swim. able. Kan sama aja dengan ini kan sama aja dengan I could swim. Swim. Sama aja. Oke. Oh jadi seomnya juga harus bentuk pas juga ya Mr. Jess. Ya, B-nya diganti jadi pas. Kalau Oke. memang buat contoh yang biasa loh ya, yang nggak ada dua modalnya. Kalau ada 2 modal ya tetap yang pertama harus pakai yang inti, yang kedua pakai yang seom. Berarti tergantung konteksnya ya. Ya. Yang lain silakan. Tentang Ya. Mister mau tanya, ini kita belajarnya 1 bulan tentang grammar itu nggak 1 buku ya, Mister? Ya enggak lah. Kalau sebulan sebuku ya nggak selesai. Itu panjang Bu kalau mau selesai. Nah, kalau mau selesai saya tawarin gitu ya. Teman-teman mungkin yang beli 2 buku atau yang beli 3 buku kan bulan kedua kalian masuk ke kelas speaking kan. Bulan kedua kalian masuk ke kelas speaking gitu ya. Nah, caranya gimana? Mungkin biar teman-teman Mr. Jess, aku juga pingin belajar grammar. Ya, mungkin sekalian juga ikut yang kelas speaking sama Miss Fai. Atau mungkin Mr. Jess, aku belum bisa ikut speaking, aku mau menyelesaikan grammarnya dulu, itu bisa. Kalian tinggal daftar lagi. Tapi nanti yang ngajar bukan saya, karena jamnya saya sudah full, paling nanti ketemu dengan pengajar-pengajar yang lainnya. Caranya gimana Mr. Jess? Ya, caranya teman-teman silakan hubungi admin. Itu
daftar lagi. Bayarnya Masa itu berapa mana suruh Mr. ambil J? ulang lagi. Nah, that's not Itu Berapa bayar daftar lagi? Bosku, besok dong. bayar aslinya harganya itu kan Apa? 570.000. Kok nggak mau gimana besok? Cuman Gimana karena sih? kalian Besok sudah turun, Jo. beli bukunya, itu kan dapat diskon Besok bisa turun lagi. 50%. Jadinya cuman 285.000 itu selama 20 kali pertemuan. Minimal diisi 5 orang, maksimal diisi 10 orang dalam satu kelas. Jadi ini udah eksklusif banget. Minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Ya, Nak. Ya, gimana? Makanya kemarin saya pikir gitu, ini grammar kan Iya. banyak banget. Kalau Terus bahkan pakai sifat berarti kayak I will be patient tambah be atau gimana? Suaranya Ya. putus-putus, Bu. dia Mister, maksudnya Mr. Jess, Halo. Ya. kalau misalnya Mr. Jess, kalau misalnya kita beli buku 3 berarti diskonnya 3 kali gitu ya? Ya, 3 kali. Bulan kedua udah diskon, bulan ketiga diskon, silakan. Pokoknya kalian Oh, kalau beli 3 buku ya dapat diskon sebanyak 3 kali. Ya, maksudnya digunakan untuk 3 kali program lanjutan atau 3 bulan. Berarti Ya. nama paket saja. Kenapa? Berarti nama paket aja. Nambah apa? Paket. Nama Sebulan. paket kelasnya. Iya, Nama- gini aja. Maksudnya gini. Misalkan kan kalian yang beli 3 buku nih. Kalian kan beli 3 buku tuh. Misalkan bulan pertama sudah selesai sama Mr. Jess. Ya, 1 bulan sudah selesai. Kalian kan harusnya lanjut ke bulan kedua untuk belajar apa? Untuk belajar speaking. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin yang speaking selesai, itu kalian lanjut ke TOEFL. Masing-masing paket buku itu punya voucher diskon 50%, 50%, 50%. Jadi ketika kelas grammar sudah selesai, dirasa kalian itu masih belum puas, mungkin masih belum begitu paham, mau mengulangi lagi atau mungkin mau belajar lagi, bisa. Kalian gunakan voucher tersebut, diskonnya adalah 50%. Harganya berapa Mr. Jess kalau kelas 1 bulan yang tanpa beli buku, yang tanpa ada diskon? Harga aslinya 570.000 untuk 20 kali pertemuan selama 1 bulan, minimal diisi 5 orang, maksimal diisi 10 orang dalam satu kelas. Berhubung kalian sudah beli bukunya, kalian dapat diskon 50%. Jadi harganya cuma 285.000. Gitu ya. Begitupun berlaku di buku yang speaking nanti, di TOEFL yang nanti. Ketika teman-teman belajar speaking 1 bulan kurang memuaskan, ya lanjut lagi boleh, silahkan menggunakan voucher tersebut. Voucher tersebut. Itu. You got it? Nanti Tapi Sertifikatnya misalnya Mr. Jess gimana? Kenapa? Apa kita dapat sertifikat, Mr. Jess? Sertifikat dapat. Oh. Berarti di anu ya? Yang lanjutan loh ya, yang lanjutan tuh dapat sertifikat. Misalkan yang dapat yang beli 3 buku itu dapat sertifikat. Kalau 3 buku sudah pasti dapat di sini, tapi kalian harus tes dulu. Oh gitu. Nah, kenapa harus tes? Ya biar sertifikatnya tuh ada nilainya. Kalau kalian nggak tes ya nggak ada nilainya, kosong jadinya. Berarti tesnya nanti lewat online juga. Ya, CBT, computer based test. Jadi minta link, nanti linknya dikasih sama admin. Silakan kalian bisa mengerjakan melalui link tersebut. Tesnya apa aja nanti? Tesnya apa aja? Tesnya listening, grammar, sama reading. writing enggak ya? Enggak. Oh ya, Mister, nanti ingat oleh admin atau kita sendiri? Kenapa? Mr. Jess nanya lagi dong. Nanti Mr. Jess, misalnya, halo, Ya. Salah. misalnya Mr. Jess, Ya, kenapa? ini saya misal dengan Noi, Ya, misalnya Noi. Mr. Jess
ini kalau saya kan contoh nih beli buku 3, cuman saya tertariknya untuk 3 kali untuk latihan speaking itu boleh diskonnya disatuin ke situ ya? Nggak disatuin. Kalau disatuin ketemunya gratis, Bu, nggak usah bayar, Bu. Enggak, maksudnya 3 kali itu di double, maksudnya 3 kali bisa dipakai Oh, untuk speaking untuk semua speaking gitu. terus boleh, Ya. boleh. Oh, Boleh, misalkan kalian punya buku grammar, punya buku speaking, punya buku TOEFL. Misalkan, oke, aku mau fokus yang voucher 3 bulan itu Belajar mau aku pakai khusus terus bahasa di kelas Inggris speaking. lain Bisa, di Pari. bisa. Apa? Itu nggak ada berlakunya loh ya, bisa dipakai kapan aja, selama-lamanya. oke. Atau mau Mr. dikasih Jess, misalkan punya keponakanku mau kursus online Mr. Jess, boleh dikasih vouchermu, suruh daftar, nanti dia dapat diskon 50%. Jadi bisa dipakai buat orang lain, Mr. Jess, ya. saya mau tanya, Mister. Ya, Saya kan ikut ini kan baru tanggal 9 kemarin, Mister. Nanti selanjutnya gimana, Mister? kamu batch berapa? Bench 45? Batch, batch 45 baru ikut di tanggal 9 kemarin. Heeh. Kenapa kamu baru ikut tanggal 9? Kan saya baru beli bukunya akhir tahun. Baru beli bukunya akhir tahun. Kamu di batch berapa sih? Batch 4 Jam yang jam 8 mungkin. 8 sampai jam 9. Coba kamu dicek dulu di grupmu. Di grupmu tuh kamu tulisannya batch berapa? 49, 49. 9. Nah, masih lama, 49 masih ikut terus. Mr. Jess, kalau Oh, yang misalkan lain batch-nya itu boleh ikut yang batch lain gitu Gak apa, setiap pokoknya gini malamnya. teman-teman ya. Pokoknya Oh ya. informasiin gini deh. Kalian punya jatah belajar seminggu itu 5 kali. Senin sampai Jumat. Ya. Kalau mau ikut terus ya syukur, bagus. Kalau memang seminggu bisa ikut 1 kali ya nggak apa-apa. Ya, silakan. Saya perbolehkan untuk ikut terus, silahkan menggunakan link Zoom yang sama. Nah, tapi kalian kan punya waktu selama satu bulan doang. Jadi kalau memang teman-teman sudah ikut tiap hari rutin, Senin sampai Jumat selama 1 bulan, kalau udah selesai ya sudah, nggak usah ikut lagi. Pindah ke kelas yang lainnya. Nah, itu kan batch 49 masih lama, masih Lama. baru dimulai kemarin batch 49. Kecuali yang 45 tuh memang malam ini malam terakhir. Nah, gitu brother. Tadi siapa namamu? Paham ya? iya, Mister. Nah, jadi Senin besok kamu masih ikut terus tuh. Ya, Oke, menggunakan Mister. link Zoom. Oke. Baik, Mister. Ada lagi? Ada nggak resume dari pembahasan malam ini tuh, Mister? Kenapa? Anunya apa sebenarnya itu? Resumenya apa sih bahasanya? Resumenya. Ya, dari pembahasan malam ini Kesimpulannya. tuh. Ya. Ya, tadi kesimpulannya kan teman-teman sudah di awal gitu ya, sudah belajar gimana cara menggunakan eh, present simple, present continuous, present perfect. Dan teman-teman juga bisa menggunakan tadi beberapa ada bentuk model gitu ya. Silakan. Itu kesimpulannya Bu. Di note sendiri gitu ya. Pokoknya tadi yang sudah dipelajari itu yang teman-teman nanti harus diingat. Ibu ikut dari awal kan atau ikut di tengah-tengah? Di tengah-tengah tadi. Nice, itu yang problem ikut dari tengah-tengah kalian. Iya, itu dia makanya saya Diusahain bertanya. ya ikutnya dari awal ya. Kenapa? Maksudnya setiap kali sebelum dimulai itu biasanya dari review dulu gitu ya, ambil Iya. praktek. Mau Jadi tanya lagi, Mister. Mau tanya, Mister. Mr. Jess, ya tanya apa? Kalau sudah selesai nanti apanya, grammarnya nanti pindah grup lagi, Mister, ke speaking gitu. Ya, Mister. teknisnya sama. Seperti kalian masuk di kelas grammar. Jadi cari admin, hubungi admin, minta dimasukkan ke grup.
Kalau sudah masuk di grup, ditunggu informasi dari Miss Fly. Langkahnya persis sama seperti masuk ke kelas grammar. Oh, begitu, Mister. Terus Ya, kalau untuk kunci jawabannya, Mister, nanti udah dikasih lagi, Mister, di grup. kunci apa, jawaban apa? Untuk speakingnya, yang di buku. Speaking itu kunci jawabannya nanti dipraktekkan langsung ya. Karena itu Oh, dipraktikkan langsung. jawaban aneh jadinya. Masa, what is your name? Saya kasih namanya, my name is Mr. Jess. Ya beda pasti sama kunci Oh, iya. jawabannya. Jadi untuk speaking itu agak tricky kalau dikasih kunci jawaban. Karena itu diisi berdasarkan data personal teman-teman semua. Oh, Ya, gitu. Oke, Mister. ya, Mr. Oke, Jess, Mister, udah jelas. ya. kalau untuk menyelesaikan materi satu buku grammar itu diperlukan berapa kali pertemuan untuk bisa selesai semua? Diperlukan berapa kali pertemuan? Oke, pertanyaannya gitu ya. Iya, Kamu lihat videonya nggak? Itu di video ada 42 video ya. ya. Itu ada 42 video. Kalau memang satu video kamu bisa pahami itu dalam waktu 1 hari, ya berarti kamu cukup butuh 42 hari untuk memahami satu buku isi tersebut. Itu kalau acuannya pakai video dan project yang ada di worksheet. 1 hari kamu tonton satu video, kamu menyelesaikan satu misi di buku itu, ya. Kalau kelar, besok hari kedua, tonton lagi video kedua, menyelesaikan misi yang ada di buku itu, ya. Hari ketiga, begitupun seterusnya. Ketika memang di 1 hari kamu benar-benar nggak bisa memahami itu, ya diulang-ulang lagi sampai benar-benar paham. Paling ya melesetnya, targetnya jadi nggak tepat 42 hari. Gitu. Oke, jadi acuannya adalah video dan juga misi yang ada di worksheet yang kamu kerjakan. Itu ada 42 video pembahasan. Mister, kalau Ya, speaking ada aplikasinya juga, Mr. Jess. aplikasinya ada di grup di deskripsi. Oh, Jadi nanti kalian bilang ke admin, Min masukkan aku ke grup, nanti bakal dikasih link. Atau kamu sudah chat admin belum? Yang dulu waktu di awal tuh dikasih kok biasanya. udah. Iya, yang awal udah, Mister, udah dikasih. Dikasih Yang kan? udah Ada awal, link iya. linknya kan? Iya. Nah, itu Nah, bisa ada. ya biasanya orang-orang tuh nggak ngeh ketika lihat dibalas admin tuh nggak dibaca ya. Ya maklum lah warga Iya, Konoha gitu ya. Budaya iya, membacanya tuh Mister. kayak kurang teliti gitu. Jadi udah dikasih gitu ya link video masih ngomel-ngomel kadang-kadang tuh ya. Itu dibaca tuh gitu ya. Ya maklum lah. Iya, iya. Selamanya atau ada kadaluarsanya, Mister? Nggak ada kadaluarsanya tuh dipakai selama-lamanya. Diwarisin buat anak cucu kalian bisa itu. Wow. Boleh. Oke. Ya, thank you teman-teman. Sudah jam 9 ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin. Oke, Bye. Mister. See Thank you. ya. Thank you.